warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati saudara kami para pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Ini ada Bapak Muhammad Jemadi, Wakil Ketua yang membidangi pendidikan Dikdasmen, LPO dan pembinaan Ortum. Ini di sebelah kanannya lagi, sebelah kanannya Pak Kiai Khairuddin adalah Bapak Hasan Kolis. Beliau Wakil Ketua yang membidangi ekonomi di urusan bisnis, pariwisata, UMKM, keahliannya beliau. Alhamdulillah beliau ini adalah pengusaha beneran, bukan pengusaha kaleng-kaleng ya. Pengusaha kaleng roti ya. Sebelah kanannya saudara kami Bapak Kiai Musa Abdullah, ini bendahara kita, terkenal dengan teliti dan rodok medit. Dan bendahara itu harus rodok medit supaya kalau nggak kenceng nanti ambiar ya. Termasuk beliau adalah petinju ya. Pegang sekali makanya. Tapi itu lebih baik daripada uang terhambur-hamburkan tidak jelas arahnya kemana. Bendahara itu harus begitu. Sebelah kanannya Bapak Kiai Rafiq. Beliau membawahi LSB, kemudian LPPK, apalagi SM Corner. Oh, SM Corner. Iya, SM Corner. Jadi kalau penjenengan beli belanja aksesoris Muhammadiyah tidak di SM Corner. Kemudian yang kami hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang, Lakar Santri, Tandes, beserta Masjid dan Urtum, dan mungkin semua ranting yang hadir dan hadir semuanya. Pertama-tama mari kita manjatkan puji kehadirat Allah SWT, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu dalam rangka bersilaturahim turba kami pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya kepada PJM itu bentuk hormat kami, kasih sayang kami kepada pimpinan cabang, karena kami semua pimpinan daerah ini dipilih oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Surabaya. Sudah seharusnya sewajarnya kami harus sering-sering silaturahim di cabang-cabang. Salah satu bentuknya adalah sekarang ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya dari dahulu hingga akhir zaman, sulambahnya kepada kita sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, yang ingin kami sampaikan banyak program, namun di dalam menjalankan program ini, terakhir ini yang ingin kami sampaikan adalah pimpinan daerah Muhammadiyah dari 13 pimpinan ini, kecuali Pak Ketua BDM,
itu kita bentuk masing-masing anggota pimpinan dari Muhammadiyah Surabaya melakukan pendampingan dan pembinaan kepada cabang-cabang. Ada 2 atau cabang, kalau ini sekarang cabang PJM mana ini? Latar Santri, Karangpilang dan Tandes itu di bawah pendampingan Pak Ustadz Hasan Kholis. Nah, jadi jenengan kalau punya keluhan, punya keinginan, punya sesuatu yang disampaikan, boleh tidak langsung ke PDM, tapi melalui Pak Ustadz Hasan Kholis. Nanti beliau yang sering-sering silaturahim ke sini. Jadi apa perkembangannya, bagaimana, dan selain dan selanjutnya, maka tugas Pak Hasan Kholis untuk melakukan pendampingan supaya mempercepat slogan cabang harus berkembang dan ranting itu penting. Nih, dan untuk semangat kali gitu. Kalau saya katakan cabang, apa jawabannya? Berkembang. Kalau ranting, penting. Ranting, cabang, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, biar untuk semangat, ya nggak ngantuk. Ya, biasanya habis makan tadi ngantuk. Bapak Ibu sekalian, itu next Mas Matias. Nah, ini jadi pimpinan daerah menugaskan kepada 13 minus Pak Ketua untuk melakukan pendampingan dan pembinaan di masing-masing cabang. Itu bentuk kesungguhan kami bagaimana segera bisa mengembangkan cabang dan ranting. Saya kira itu penting sekali. Nah, supaya apa? Jangan sampai pimpinan daerah itu hanya duduk saja di mejanya, tenguk-tenguk, mangan geduk, tetapi harus turun ke bawah dan berat menjadi pimpinan daerah. Harus siap menerima keluhan, siap mencarikan solusi, dan lain-lain. Lanjut Mas. Yang kedua, pimpinan daerah sekarang ini mendapat amanah di Musda. Salah satunya harus mengembangkan rumah sakit PKU Muhammadiyah yang ada di Jalan Kiai Mas Mansur. Bapak Ibu ketahui bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit kedua setelah rumah sakit PKU di Yogyakarta. Lama sekali. Ya. Dulu dibangun di zaman Dr. Sutomo. Nah, luar biasa, lama sekali. Tapi sampai sekarang masih kategori rumah sakit tipe D. Waduh ya, tipe A ya. Nah, oleh karena itu sesuai amanah Musda, maka pimpinan daerah sekarang ini bagaimana memajukan rumah sakit ini. Karena salah rumah sakit ini sempit, lahan parkirnya sempit, maka pimpinan daerah dengan melalui MBKU dan rumah sakit membeli Hotel Wali Songo di belakang rumah sakit. Luasnya kurang lebih 1000 meter persegi, berlantai 4. Rumah sakitnya bagus. Hotelnya bagus, Hotel Wali Songo. Dengan perjuangan dari pimpinan, kemudian pihak rumah sakit dan MBKU, kita bolak-balik ke BDM mencarikan formulasi bagaimana bisa terbeli kurang lebih hampir 3 bulan. Oke, Pak, 3 bulan lebih kita melakukan negosiasi itu. Kemudian alhamdulillah harga disetujui, bagaimana penyelesaiannya. Alhamdulillah Senin kemarin BDM, kemudian Direktur Rumah Sakit beserta jajarannya dan MBKU BDM dan MBKU wilayah, dari dialog itu kemudian analisis keuangan dan lain-lain, alhamdulillah disetujui untuk dibeli. Alhamdulillah, sungguh bersyukur nih Pak, karena sebelumnya kita ini dipaidu terus oleh BUM. Isota Surabaya Tukuru Hotel, Isota betul itu, sampai saya ini tanya bapak-bapak ini, rasanya nelongso ya Pak, kita sudah berusaha maksimal tapi dipaidu, dilolok nih, tapi itu ternyata ujian.
fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setelah kita bersusah-susah, berusaha keras, akhirnya alhamdulillah disetujui untuk beli itu dengan formulasi seperti apa, sudah diberi guidance atau petunjuk dari pimpinan wilayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera realisasi. Kemungkinan kalau tidak Desember, Januari, paling lambat Januari. Karena uang ini harus nilainya kurang lebih 30 M nanti, 30 M. Lanjut Mas. Kemudian program kita ini dalam rangka milad. Panjenengan ketahui PDM yang sekarang ini semangatnya luar biasa. Semuanya bersemangat. Kalau rapat, kalau jenengan tahu, saya sebagai tadi sebagai moderator saja itu, kalau satu masalah itu kira sajam nggak rampung-rampung. Saking semangatnya semuanya ingin bicara, ingin menyampaikan uneknya, ingin berpartisipasi. Nah, saking semangatnya semuanya bicara, kadang-kadang lama. Nah, tapi tidak mengapa, itu bentuk kesungguhan dari para pimpinan ini. Kemudian majelis juga begitu, semangat. Saya lihat cabangnya juga semangat karena banyak yang baru juga di cabang. Diadakan lomba, saking semangatnya lombanya banyak. Akhirnya cabang-cabang kewalahan. Ya, tapi tidak mengapa, ini semangat ini nanti kita evaluasi tahun depan seperti apa, dan saya yakin nanti tahun depan pimpinan cabang sudah menyelesaikan diri, kira-kira berarti saya akan ikut apa dan bagaimana, ya. Insya Allah akan lebih baik lagi. Lombanya banyak sekali. Kemudian ada juga lomba visitasi masjid, ya. Bagaimana salah satu bentuk untuk memajukan masjid, dilakukan lomba visitasi masjid. Nanti masjid akan dikategorikan A, B, C, D misalnya. Dan sampai sebelum itu pun sudah melakukan kunjungan ke Jogokaryan dan masjid mana Mas? Sragen, Al-Falah Sragen. Nah, itu banyak cabang juga yang ikut, ya. Nah, itu bentuk kesungguhan LPCR PM. Kemudian ada pawai budaya hari Ahad kemarin dan lomba patrol. Hanya sayangnya baru diikuti oleh 9 PCM. Padahal kita ada 32 PCM. Yang berapa? 23 kemana? Ya. Masih saya tanya, saya telepon, mohon maaf Pak Sek, kami lagi pembentukan majelis, kemudian lagi raker dan lain-lain. Oke, tidak mengapa. Tahun depan harus disusun lebih baik lagi. Kemudian kita menyiapkan tabligh akbar, mengundang Ustadz Hadi Hidayat. Ini luar biasa ngeli aja Pak, antrinya. Kebetulan di saat Pak C ini ke Jogja, ada kegiatan di Dasmen, Pak Musa nyelonong ikut, bisa ketemu timnya Pak Dr. Hadi Hidayat, bisa memasukkan proposal. Pada saat bulan ini ada barengan 4 atau 5 kegiatan. Kemudian PDM Surabaya ini kebagian hari Sabtu subuh. Tidak mengapa, ini juga ujian bagi para warga Muhammadiyah. Isok tangi subuh atau enggak? Ini diuji kita ini, ya. Tapi bukan kita tidak percaya Ustaz, tapi ini bentuk kesungguhan kita. Kalau subuh kita sudah bangun, ini nanti kalau ke sana berarti sebelum subuh, ya, jam 2, jam 1 nanti mungkin. Tidak ada setengah 3 harus berangkat dari rumah sampai setengah 4, subuhnya kan sekarang jam 4 kurang seperempat kurang lebih. Maka kita diuji kesungguhan kita untuk bagaimana menyemarakkan milad dengan pengajian Ustadz Hadi Hidayat. Di mana? Di UM, di kampus UM Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jangan lupa sanak saudara, bapak, ibu, putranya, cucunya diajak. Wudhu dulu dengan dress code-nya warna putih, bawa sajadah sendiri. Karena kalau di masjid mungkin kan nggak cukup, nanti kita siapkan di halaman. Terus puncak milad insya Allah nanti akan ada upacara tanggal 18 November yang insya Allah akan kita undang nanti PCM, mungkin PCA sebagian,
Urtum, dan lain-lain. Ini kalau kita susun karena tempatnya tidak luas, nanti kita lihat siapa-siapa yang harus kita undang. Lanjut Mas. Dan kita juga telah melaksanakan capacity building ideopolitor, revitalisasi ideopolitor. Laksanakan visi misi kita, ideologi Muhammadiyah seperti apa, politik Muhammadiyah seperti apa, organisasi Muhammadiyah seperti apa. Nah, telah kita laksanakan, dan ini juga telah dilaksanakan oleh pimpinan pusat untuk wilayah, kemudian wilayah mengadakan kegiatan ini untuk PDM se-Jawa Timur, dan PDM Surabaya telah melaksanakannya untuk PCM se-Surabaya. Nah, selanjutnya segera kami harap PCM se-Surabaya juga melaksanakan capacity building revitalisasi ideopolitor ini. Segera, supaya apa? Ranting-ranting juga memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat melalui wilayah, daerah, dan cabang. Ini sama di frekuensi kita, supaya kita bergerak bersama-sama. Kalau visi, misi, keinginan itu sama, maka bergeraknya gampang. Tapi kalau tidak sama, ya susah. Lanjut Mas. Nah, ini salah satu foto-foto kegiatan di saat tadi pawai budaya, yang tablik akbar. Nah, tidak lupa, karena umat Islam itu satu sakit, maka satu juga harus merasakan sakit. Bersamaan saudara kita di Palestina yang sangat berduka sekali, maka perlu bantuan, setidak-tidaknya solidaritas dari kita. Maka Muhammadiyah Surabaya juga menginisiasi dengan bersama elemen masyarakat Surabaya akan mengadakan aksi nanti hari Ahad 12 November pukul 6 di depan Gedung Gerahadi. Silahkan panjenengan yang punya waktu, yang sehat, untuk tampil bersama melaksanakan solidaritas ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, salah satu program atas instruksi pimpinan pusat, maka karena tahun depan adalah tahun politik, ya, tahun politik, pelaksanaan pemilu, pilkada, pilek, nah, bukan pilek yang bersih-bersih itu, pilihan legislatif, dan pilpres pemilihan presiden. Instruksi dari PP, kita diharapkan persyaratan ini mendorong kader-kader yang potensi untuk bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau bisa, satu dapil, satu kader, satu dewan, ya. Oleh karena itu, berdasarkan edaran bahwa wilayah juga telah menunjuk Ketua LHKP untuk menjadi tim pemenangan se-Jawa Timur, maka Surabaya juga telah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya juga telah menyepakati untuk menunjuk saya. Sebenarnya bukan saya, teman-teman yang lain, karena yang lain ini, oh ini ada yang PNS, ada yang di sana tidak bisa, akhirnya ketiban campur saya. Ya sudah, mau tidak mau, walaupun sebenarnya saya berat, karena jadi tahu background saya ini orang media, saya 30 tahun di SCTV, saya paham betul bagaimana itu politik. Saya menghadapi menteri, gubernur, wali kota, kiai, mulai bawah atas sudah biasa. Saya tahu betul apa itu politik. Megah sebenarnya, saya megah ngurusi politik itu. Tetapi karena ini amanah dari persyarikatan, maka kita harus sami'na wa ta'na. Saya tak, kami dengar, kami taat. Karena diperintah, maka kami laksanakan sebaik-baiknya. Salah satu yang mendasari adalah bahwa persyarikatan ini, kader-kader ini harus ada yang duduk di dewan. Untuk apa? Untuk menyalurkan aspirasi kita. Ini sering juga kami sampaikan di cabang yang lain. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu, DPRD Kota Surabaya itu akan mengetok
dalam draft itu tentang izin pendirian tempat ibadah. Tahu-tahu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu kita dapat draft bahwa akan ada perubahan di perda itu, bagaimana cara pendirian tempat ibadah, dan ini tidak menguntungkan umat Islam, sama sekali tidak menguntungkan, dan itu menguntungkan ghairu Islam. Dengan mudahnya orang akan mendirikan tempat ibadah. Maka karena kita punya wakil kita di Dewan, ada 3 sebenarnya, tapi yang dekat itu 1, Guru Dr. Zuhrotul Mar'ah, yang kebetulan beliau juga sangat loyal kepada PDM. Setiap bulan gajinya diinfakkan kepada PDM 5 juta, luar biasa ya. Gajinya disodahokan, diinfakkan ke PDM 5 juta tiap bulan. Itu kita telepon, kita panggil, Bu Zuhro, ini ada draft, kok seperti ini, kok Dewan nggak tahu. Beliau juga nggak tahu ternyata. Akhirnya karena itu amanah, ini nggak boleh diperdakan ini. Ini tidak menguntungkan umat Islam. Kita di Persyarikatan memberikan amanah pada jenengan, bagaimana caranya tidak diteruskan. Nah, alhamdulillah Bu Zuhro gerilya pada sama teman di Dewan ya, dengan partai-partai yang lain. Alhamdulillah akhirnya draft pendirian tempat ibadah ini tidak jadi digedok oleh Dewan. Nah, itu bentuk kita harus punya warga kita, kader kita di Dewan sebagai penyaluran aspirasi. Banyak contoh nanti kalau saya bicarakan semalam nggak habis nanti. Nah, jadi kan malah ngantuk nanti. Itu contoh satu saja. Oleh karena itu, Bapak sekalian, atas kesepakatan di para pimpinan daerah ini mempertimbangkan banyak hal, maka kita mendorong kader di DPRD Jatim, yaitu kiai kita, sesepuh kita, yaitu Ketua PDM periode 2015-2020, Bapak next ya. Terus betul lagi. Nah, Pak Dr. Kiai Masud Jayadi untuk berkenan jadi di DPRD Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau. Bentar, mohon berdiri Pak Kiai. Berdiri dulu. Nah, ini wajahnya. Tidak diragukan lagi. Ini guru kita, sesepuh kita, kiai kita. Duduk di sana, wis pantes-pantes sih. Kalau ada yang protes, kebacut. Yang kedua, di pimpinan di DPRD pusat, DPR RI pusat, DPR RI, yaitu saudara kami, junior kami, beliau adalah ketua PWPM ya, periode yang kemarin. Mau ngiling-ngiling kesuwen, emang tak ngiling-ngiling gitu. Pokoknya periode yang kemarin tergantikan ya. Itu masuk gak pantas di Jawa Timur, desa kemana-mana jaringannya sudah banyak ya, putranya Pak Kiai juga di sini ya, jangan boleh IDW nanti masuk gak pantas, insya Allah pantas. Maka beliau kita dorong untuk di DPR RI. Mana beliaunya? Ada? Oh ini orang. Nah ini ada. Nah beliau dikatakan maju baru gak usah wedi ya. Aja wedi orang baik, ngetak det pada dekengan pusat ini. Enggak ya. Sampainya Pak Kiai maksud. Nah, sebelah sini. Pokoknya kudu manut. Mumpung gurung dadi dewan, dipeluk-peluk dhisik. Biasanya dari dewan rodok mekitik biasanya. Tapi insyaallah beliau tidak, yakin. Yang ketiga, kita dorong di Surabaya ini ada 5 dapil. Dapil 1, 2, 3, 4, 5. Jangan terus bertanya, sopo yo? Untuk supaya nyambut gawe kabeh. Ya.
kita dorong semua kader-kader Muhammadiyah yang ada di Dapil, kita dorong untuk jadi. Itu yang harus kita pilih. Tidak harus milih satu, ya. Bukan semuanya tidak. Artinya jenengan yang serp kepada siapa di Dapil ini, Dapil berapa ini? Dapil 5. Yang kira-kira yang cocok, yang pilih. Karena apa? Tugas kita Muhammadiyah itu tidak banyak. Ada yang mengatakan DJA-nya berapa persen? 5%. Kan? Maka tugas kita persyarikatan ini jangan sampai suara yang tidak banyak ini menjadi terpecah-pecah, malah gak beri suara nanti. Maka kami menghimbau kepada panjenengan semuanya, jangan lupa kita pilih kader-kader kita untuk bisa duduk di Dewan. Siapa saja yang jangan pilih, tanya kepada Pak Ketua PCM, biar Pak Ketua PCM nanti juga bekerjasama dengan PCM di Dapil 5, ya, merumuskan kira-kira seperti apa. Harus jadi, ada yang jadi. Saya tidak peduli partainya partai apa. Kita kalau ngomong partai nanti lebih riskan. Maka silahkan para pimpinan cabang nanti dengan anggotanya merumuskan, Dapil 5 itu iki ya, silahkan. Ya, supaya nanti semuanya bekerja supaya dapat suara. Itu Bapak sekalian salah satu program kami yang dekat karena berkenaan dengan Pilpres. Nanti yang lain untuk Pilpres siapa? Silahkan hati nurani dengan yang pilih. Monggo, saya tidak ingin mengaruhi warga Muhammadiyah sudah cerdas. Sing tak batin ya kira sing dengan batin. Nanti kalau ngomong salah gitu. Karena saya dengan Pak Ji rodok beda. Jelas beda toh. Rodok beda Pak Ji. Angel ya Pak Ji, rodok angel ya Pak. Untuk diguyon saja di banyak supaya cair. Terima kasih, saya kira itu dari saya. Nanti yang lain-lain akan ditambah oleh para pimpinan. Sekali lagi saya mohon maaf. Tugas kita turba setidaknya menyatukan hati kami dengan panjenengan. Jadi kami di PDM enggak seperti menara gading yang mengkuruk-kuruk di atas, tidak. Tapi kita sama-sama, yang kita hanya diamanai di sana, tapi kita ini sama-sama bagaimana memajukan pengemban amanah di persyarikatan. Saya kira itu terakhir. Nah, saya berikan parian ngemut uyah tombol loro untu, warga Muhammadiyah kudu bersatu, tepuk tangan. Yang kedua, tuku jamu ndik Cak Jemadi, kadermu insya Allah jadi. Unjuk banyu anget, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.